Berbagai teori berkembang dengan disertai bukti dan fakta pendukung. Yang pertama ada teori Gujarat. Tokoh yang mendukung teori ini adalah para ilmuwan Belanda seperti Pisnepel dan Mokete yang mengatakan yang membawa agama Islam ke Indonesia ialah orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat, India. Teori masuknya Islam di Indonesia yang dicetuskan Hurgonje dan Pisnepel didukung oleh beberapa bukti. Yang pertama, batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik Al-Saleh dan batu nisan Sikh Maulana Malik Ibrahim di Gresik memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Jambaya. Yang kedua, hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dan Venesia, Italia yang pernah singgah di Perureula tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Kelemahan teori Gujarat ditunjukkan pada dua sangkalan. Pertama, masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Kedua, saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Lalu yang kedua ada teori Persia. Teori ini didukung adanya beberapa bukti pembenaran diantaranya. Yang pertama, peringatan 10 Muharram dan Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh Syiah atau Islam Iran. Yang kedua, di Sumatera Barat peringatan tersebut disebut dengan upacara tabuik atau tabut. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan perbuatan bubur syuro. Yang ketiga, kesamaan ajaran Sufi. Yang keempat, penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab. Yang kelima, kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. Yang keenam, bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga ada teori Makkah. Teori masuknya Islam di Indonesia ini didukung beberapa tiga bukti utama, yaitu yang pertama pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanlon sejak abad ke-4. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Yang keempat ada teori India. Teori ini dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dan Orison. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar, India. Dasar teori ini adalah ketidakmungkinan Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ketika itu. Alasannya, Gujarat belum menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara wilayah Timur Tengah dan wilayah Nusantara. Yang kelima, teori Bangladesh. Teori ini mengemukakan bahwa Islam datang di Nusantara berasal dari Bengali. Teori ini didasarkan atas tokoh-tokoh terkemuka di Pasai adalah orang-orang keturunan dari Bengali. Menurut beberapa pendapat, berdasarkan teori Bengali, berarti Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi. Yang keenam, teori Cina. Teori Cina yang dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didasari pada beberapa bukti, yaitu fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Canton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Lalu adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Lalu kemudian raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, Raden Patah. Kemudian
gelar Raja-Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina, dan catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Cara yang dilakukan untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Islam antara lain melalui cara yang pertama perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling wala dalam tahap Islamisasi, yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan perdagangan Arab, Persia, dan India. Lalu yang kedua perkawinan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Lalu yang ketiga pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Yang keempat, kesenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, seni musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Kelima, politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Yang keenam, tasawuf. Kata tasawuf sendiri biasanya berasal dari kata sufi, yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhanya. Contoh bentuk alkulturasi. Yang pertama ada seni bangunan. Seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam, terutama masjid, menara, serta makam. Yang pertama ada masjid dan menara. Dalam seni bangunan di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan antar unsur Islam dengan kebudayaan pra-Islam yang telah ada. Seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid. Yang kedua ada makam-makam. Makam-makam yang terletak di tempat tinggi atau di atas bukit-bukit, sebagaimana telah dikatakan di atas, masih menunjukkan keseimbangan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan pada roh-roh nenek moyang yang sebenarnya sudah dikenal dalam penjawatahan pendirian punden-punden berunduk megalitik. Lalu kemudian ada seni ukir. Para seniman mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan. Kemudian juga ditambah seni hias dengan huruf Arab, kaligrafi. Lalu ada aksara dan sastra. Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Abjad atau huruf-huruf Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab mulai digunakan di Indonesia. Bahkan huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Agama Islam juga membawa perubahan sosial dan budaya, yakni memperluas dan memperkembangkan budaya Indonesia. Penyesuaian antar adat dan syariah di berbagai daerah di Indonesia selalu terjadi, meskipun kadang-kadang dalam taraf permulaan mengalami proses pertentangan dalam masyarakat. Pada umumnya, kedatangan Islam dan cara menyebarkannya kepada golongan bangsawan maupun rakyat umum dilakukan dengan cara damai, melalui perdagangan sebagai sarana dakwah oleh para mubalik atau orang-orang alim. Golongan bangsawan menjadikan Islam sebagai alat politik untuk mempertahankan atau mencapai kedudukannya, terutama dalam mewujudkan mimpi suatu kerajaan Islam.